Halo, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Salam kenal dengan saya Ken Filanka. Ya, hari ini merupakan sesi kedua ya teman-teman. Sesi pertamanya di hari Kamis kemarin. Mungkin teman-teman ada yang baru bergabung, ya, baru bergabung dan belum pernah ikut presentasi sebelumnya, tapi it's okay. Ya, sekali lagi salam kenal teman-teman yang mungkin baru bergabung. Total partisipan kita hari ini, ya cukup lah, cukup ya teman-teman ya. Mudah-mudahan di sini saya cuma sharing-sharing aja. Mudah-mudahan ini bisa jadi rezeki buat sama-sama ya teman-teman ya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi. Saya Ken dari Jakarta. Mungkin teman-teman ada yang dari kota masing-masing. Saya coba lihat sebentar ya, saya sapa satu persatu. Mungkin ada Pak Ade, selamat malam. Selamat malam Pak Ahmad, Pak A, Pak Ali, Pak Andi, Pak Ashar. Oh ini Kak Candu dua dimensi ya. Kemudian ada Pak Denny, Dokter H siapa nih? Ya, Pak Edi, Pak Eko, Pak Guntur ya. Pak Guntur juga member dari Batu, Malang tuh ya. Pak Henly, Pak Irawan, Pak Kevin. Ini Pak Kevin siapa nih? Kak Nanda, Pak Rian, kemudian ada siapa lagi nih? Pak San, oh Pak Siswandi nih ya, Pak Siswandi. Udah ada Pak Wahyudi, Pak Bayu, sama sorry ya, aku nggak tahu nih. Kak Cikal, oke. Ya, nggak usah berlama-lama lagi, langsung aku share aja teman-teman ya. Take it or leave it. Jadi teman-teman silakan simak informasinya. Cocok bisa saya bantu atau teman-teman kita yang pengundangnya masing-masing akan bantu teman-teman untuk bergabung segera. Tapi coba kita kosongkan gelas terlebih dahulu, teman-teman coba simak ya. Oke, saya buka PowerPoint saya sebentar. Oke. Ya, ingin saya share-in dulu. Sorry ya, saya agak loncat-loncat. Kayaknya paling enak saya ngejelasin dari sini soalnya. Oke. Ya. Jadi ini teman-teman, ya. Kita belajar dari zaman dahulu kala ya, teman-teman ya. Sistem keuangan dunia ini ada tahapannya. Yang pertama mungkin misalkan saya dengan sebutlah di sini ada Pak Edi gitu ya. Sorry Pak, jangan dicoret-coret. Sebentar ya, ini gimana? Disable annotation for others, kemudian saya refresh, saya clear dulu. Oke, sip. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Money evolution. Jadi seperti yang kita ketahui dari zaman dahulu sampai sekarang gitu ya. Nah, dulu itu ketika misalkan saya punya beras, kemudian di sini ada Pak Edi, saya ingin beli jagung nih istilahnya. Pak Edi punya jagung, saya punya beras, yuk tukeran Pak, barter kan istilah gitu ya. Kemudian money evolution, evolusi dari keuangan kita, pembayaran dan sebagainya itu berubah. Di mana yang awalnya barter berubah menjadi apapun istilahnya kita bayar, semuanya itu menggunakan yang namanya emas, teman-teman. Ya, oh saya misalkan mau beli beras, berapa berapa gram emas Pak, misalkan kayak gitu kan. Nah, berubah lagi di mana segala sesuatunya itu beralih ke sistem yang namanya mata uang fiat, terutama ya yang paling kita sering pakai uang kertas, uang logam ya teman-teman ya, yang istilahnya sampai sekarang pun kita masih pakai teman-teman. Cuman masalahnya adalah memang ini praktis teman-teman, kita nggak usah gendong-gendong emas kemana-mana gitu, kita nggak perlu tukeran, istilahnya saya punya jagung tukeran sama beras gitu kan, kita nggak usah ribet, tinggal bawa uang kertas aja, kita tinggal Pak berapa nih, oh 5.000, yuk beli, istilahnya begitu kan, gampang kan, simpel kayak gitu teman. Cuma istilahnya gini loh, ada satu kekurangan yang dalam proses perjalanan waktu memang sih habis dari uang kertas kita beralih ke sistem cashless, istilahnya pakai kartu kredit, kartu debit, QRIS, GoPay, OVO, sekarang kan semuanya udah mulai beralih ya ke arah sini teman-teman. Cuma masalahnya tetap aja mata uang fiat, ya rupiah, dolar ya dolar, mata uang negara-negara masing-masing ya tetap mata uang masing-masing. Nah masalahnya adalah uang-uang ini tuh kan istilahnya semakin lama kalau kita simpan itu kan tergerus dengan yang namanya inflasi teman-teman. Artinya apa? Yang dulu mungkin kita itu 2.000 udah bisa beli sesuatu, sekarang 2.000 kita bayar parkir aja udah marah-marah, istilah gitu kan contohnya ya teman-teman ya. Artinya apa? Terjadinya inflasi teman-teman ya, betul ya. Nah kenapa? Ya karena uang itu dicetak terus-menerus gitu loh, dicetak terus-menerus yang istilahnya supply sama demand, supply-nya itu terlalu banyak, akhirnya harganya jatuh teman-teman. Nah sedangkan kalau emas ini kan nggak mungkin. Nah dari sana mulai kita coba lihat ya, sebenarnya kita ini dalam proses peralihan dalam yang namanya cryptocurrency. Nah, cryptocurrency atau mata uang digital ya teman-teman ya. Teknologi blockchain, Bitcoin teman-teman ya. Yang di mana apa? Ya sama seperti emas. Kita sebenarnya beralih ke masa lalu aja sebenarnya kalau saya lihat teman-teman. Kita beralih seperti sistem masa lalu, cuma istilahnya kalau gendong-gendong emas kemana-mana kan ribet. Nah sekarang ada loh emas versi digital. Gampangnya kayak gitu ya. Itu sering banget diomongin di luar sana. Wah, Bitcoin itu emas digital, emas digital. Kenapa ya? Karena sistemnya itu enak gitu loh. Jumlahnya terbatas, istilahnya juga benar-benar harganya cenderung naik terus-menerus dan dia tidak tergerus sama yang namanya inflasi. Gitu teman-teman. Oke, kita langsung lanjut ke slide ini. Saya mungkin tadi skip dulu ya teman-teman. Nah, di sini saya mulai langsung ke slide yang ini. Oke.
Oh, ada Pak Parta nih, ada Pak Parta. Udah member juga nih ya. Nah, kita udah tahu investasi dari zaman dulu sampai sekarang itu banyak banget macamnya. Tetapi yang paling familiar mungkin teman-teman kenal yang namanya emas, ada properti khususnya tanah, ada surat berharga. Saya nggak lama ya hari ini ya teman-teman ya. Cuma nanti kita banyak tanya jawab aja teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang mau tanya, tinggalkan di chat ya teman-teman ya, silakan. Oke, kita buka. Nah, investasi makin kekinian, istilahnya semuanya serba digital. Kayaknya wah, serba digital nih Pak, dan sebagainya. Betul gitu loh. Contohnya saham ya kan digital. Pasar mata uang ya digital, aset digital, cryptocurrency digital. Nah, tapi kalau saya mau ngomongin tentang kripto, saya harus ngomongin tentang istilahnya Bitcoin. Kenapa? Karena Bitcoin itu adalah mother of all crypto, ibu dari semua kripto yang ada. Istilahnya dia apa ya, pemimpinnya nih, nomor satunya nih di dunia itu ya. Maka teman-teman mungkin saya nggak tahu ya, di sini ada yang udah pernah dengar tentang Bitcoin, ada yang udah transaksi, ada juga yang mungkin masih awam sekali tentang Bitcoin. Nah, aku jelasin dikit. Bitcoin itu adalah aset digital yang diciptakan sejak tahun 2008 ya. Dan no worry, istilahnya di sini itu kita sudah memang bertransaksi dengan sesuatu yang memang sudah legal gitu loh, yang sudah diakui oleh Bapepti. Jadi kita nggak mau main tuh yang istilahnya ilegal-ilegal, no. Kita bertransaksi khususnya di aset digital yang diciptakan sejak tahun 2008 dan sudah diakui oleh Bapepti, Bitcoin ya teman-teman ya. Di mana nilainya selalu mengalami kenaikan dari masa ke masa. Mirip seperti emas dari zaman dulu sampai sekarang memang harganya naik dan turun. Tetapi dari dulu sampai sekarang kalau kita tarik garis lurus, oke harganya naik terus. Bitcoin juga sama teman-teman. 2008 Bitcoin diciptakan. Singkat cerita, saya nggak bakal lama, 2012, harga Bitcoin mengalami lonjakan yang luar biasa, 2014, harga Bitcoin mengalami lonjakan yang luar biasa hingga $1.165. Wah, ini banyak banget orang kaya baru, teman-teman. Ya, singkat cerita, Bitcoin kembali mengalami penurunan ke $158 dan kembali lagi dia terbang, teman-teman, ke $19.765. Sekarang coba saya minta teman-teman bayangkan, seandainya kita bisa mengulang waktu ke 2014, ketika harga Bitcoin itu nyentuh harga $158, kalian beli atau enggak? Silakan jawab masing-masing. Oh Pak, kalau saya tahu kayak begitu mah dulu saya mah beli Pak. Kalau saya udah kenal Bitcoin mah saya beli Pak, mumpung lagi murah Pak. Kenapa? Saya udah tahu Pak nanti 2017 harganya naik. Iya, kalau kita bisa ngulang waktu kita bisa melakukan itu. Tapi kan sekarang nggak bisa, ya kan? Nah, singkat cerita kita kelewatan nih satu momen, teman-teman. Dari awal yang nggak ada Bitcoin menjadi harga $1.165 turun. Ini kita kehilangan satu kali nih. Oke, ini kita kehilangan yang kedua kali nih. Oke. Nah, kemudian Bitcoin kembali mengalami penurunan dan dia kembali lagi terbang lagi, teman-teman. Boom, $69.000 atau setara dengan hampir 1 miliar. Artinya apa? Kehilangan momen ketiga kali nih. Momen ketiga kali kita kelewatan, teman-teman ya. Nah, sekarang harga Bitcoin itu di kisaran sini, teman-teman. Anggaplah 30.000 ya, anggapan 30.000. Artinya sekarang lagi turun, teman-teman. Ya. Nah, kalau kita liatin siklusnya nih, teman-teman ya. Kita liatin siklusnya. Naik, turun. Naik lebih tinggi, turun. Naik lebih tinggi, turun. Harusnya apa? Harusnya selanjutnya naik lagi, bener nggak? Logikanya begitu dong, ya kan? Logikanya bakal lebih naik, lebih tinggi lagi. Dan memang kata orang-orang dunia, bukan kata saya, menurut apa ya, analis-analis, ini kayaknya bakal bisa sampai $300.000. Ada yang bilang kayak gitu. Bukan kata saya ya, kata dunia nih. Ada yang bilang bisa sampai $500.000. Ada yang bilang ini bisa sampai $1 juta. Kita nggak ada yang tahu, teman-teman. Oke? Nah, tetapi memang kita liatin cycle-nya seperti ini. Sama seperti kita ngomongin resesi setiap berapa tahun sekali, gitu ya. Istilahnya, apa ya, siklus dalam dunia keuangan itu bisa ditebak kebanyakan, teman. Oh, nanti resesi setiap berapa tahun sekali gitu misalkan. Seperti kita ngomongin bulan berapa sampai bulan berapa itu harusnya musim kemarau, bulan berapa sampai berapa harusnya musim penghujan. Itu semuanya udah ada prediksinya, teman-teman. Oke? Ya, lanjut ya, teman-teman ya. Entah itu bergeser atau tidak, tetapi namanya cycle repeat itself. Oke? Nah, sekarang harganya lagi turun nih. Artinya, kalau memang benar terjadi harga naik seperti ini, seperti yang sudah-sudah, maka ini bakal jadi momen keempat kali, teman-teman. Masa sih kelewatan 3 kali momen, masa keempat kena lagi sih istilahnya nggak ikutan lagi gitu loh. Nah, terserah, akan ada dua pola pandang nih. Istilahnya orang yang pro, ada yang kontra. Kalau misalkan teman-teman yang kontra, udah nggak ada gunanya ikut Zoom ini. Oke? Tetapi kalau teman-teman bisa ngelihat potensinya nih, ya anggap aja dari 30.000 jadi 300.000. Artinya kenaikan 10 kali lipat nih ceritanya. Ya teman-teman ya. Artinya di sini ada satu potensi. Setuju nggak? Kalau setuju, oke kita lanjut. Nah, apakah Anda melihat peluang ini di masa depan? Yes. Setuju ya? Oke, kalau nggak ngapain di sini kan? Lanjut lagi. Apakah Anda memiliki keahlian dalam dunia trading? Nggak juga. Ada orang yang punya, ada yang nggak punya. Pak, saya nggak punya keahlian dalam dunia trading, tapi aku ngerti Pak, Moonbot itu saya tahu nih tentang kripto dan sebagainya, potensinya luar biasa Pak. Bitcoin saya juga ngikutin, itu luar biasa. Tapi aku nggak ngerti caranya. Oke, good. Nggak apa-apa. Ini cocok buat Anda. Buat Anda yang ngerti trading dan sebagainya, nggak apa-apa. Good juga. Karena aku juga trader, di sini ada Pak Siswandi, kita trader juga. Ya, somehow kita menemukan, wah, ini juga membantu kita sebagai seorang trader yang memang udah punya ilmunya. Oke, lanjut. Nah, saya perkenalkan pada teman-teman sekalian yang namanya adalah, bentar. Kok ini terputus ya? Bentar nih. Saya perkenalkan kepada teman-teman,
satu project yang namanya adalah Moonbot, teman-teman. Oke, Moonbot. Seperti yang tadi teman-teman sudah lihat trailernya di awal ya. Nah, Moonbot ini adalah EA, Expert Advisor Trading Crypto Software, yang dirancang dan memaksimalkan money management dan juga technical analysis. Ya, teman-teman ya. Nah, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saya sharekan aja aplikasinya seperti apa kurang lebih. Ya, teman-teman bisa lihat sebentar. Oke, saya share screen ya. Saya share screen, teman-teman. Gimana nih? Oke. Sip. Oke, sekarang kita buka ya, teman-teman ya. Teman-teman, kalau ada yang pegang handphone lain atau mungkin bisa sambil buka spotlution.com. Spotlution.com ya. Buka itu ya, teman-teman bisa saya log out dulu ya, saya log out dulu. Ini akun yang teman-teman bisa akses sama-sama dengan saya. Oke. Kita klik kanan atas, masuk ke menu sign in as investor, diklik sini. Username-nya ini akses saja akun saya ya. Password-nya adalah everwealth.id. Ya, teman-teman bisa mengakses akun saya nih sebenarnya. Wah, ngintip-ngintip dikit lah, profit paken berapa ya hari ini ya. Coba kita login. Kita login ya. Set. Masuk nggak? Nah, sudah masuk teman-teman. Sudah masuk tuh ya. Kelihatan tuh saldo saya ya. Udah welcome dan sebagainya. Tapi statusnya investor view. Jadi teman-teman bisa lihat nih. Oh, profit paken berapa ya hari ini ya? Kita buka. Set. Aku juga belum ngecek. Wah, hari ini $20 guys. 300.000 rupiah ya. Hari Minggu gini 300.000 lumayan lah ya. Nggak kerja gitu kan. 300.000 lumayan kan. Nah, kemarin ada $96 ya. Asik ya, seger ya. Ada berapa lagi? Ada $54. Ada $47. Beda-beda, Pak. Beda Ibu ya. Semua teman-teman ya. Ada yang $4, ada yang kecil, ada yang $1 doang ya. Intinya adalah ini semua real market, teman-teman. Benar-benar apa adanya. Karena apa? Karena Moonbot ini duitnya itu di rekening Anda masing-masing gitu loh. Duitnya di rekening Anda masing-masing. Kedua, perusahaan kita satu-satunya di Indonesia yang under Bapepti. Nanti aku kasih lihat, teman-teman. Oke, yang ketiga kita mainnya di market spot. Oke, intinya mana sih tadi? Tadi ya. Refresh dulu nih, agak nge-lag saya. Wait. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, ini ya kurang lebih ya. Ini transaksinya koin apa aja? Bisa dilihat tuh 1844. Jadi 1 jam yang lalu saya ada transaksi koin Shiba. Nanti kita lihat ya teman-teman ya. Nanti kalau misalkan saya udah selesai jelasin teman-teman, mungkin barangkali ada transaksi yang tercetak lagi. Oke? Intinya ini koin-koin yang sudah make profit hari ini ya. Meskipun kecil-kecil 0,4 tapi kali banyak kali sering kalau kata Om Siswandi. Tuh, kali banyak kali sering. 0,4. Kalau 100 kali juga udah $40. Lumayan ya, teman-teman ya. Kayak gitu, kurang lebih. Oke? Itu teman-teman by the way bisa akses akun saya ya. Bukan berarti saya cuma yang saya tampilin ini teman-teman nggak bisa akses di HP masing-masing. Bisa ya. Lanjut. Ke sini. Oke. Nah, ini kelebihan dari Moonbot, ini digital trading crypto pertama yang menggunakan indikator technical analysis. Jadi kita tidak entry di harga mahal. Kita entry-nya itu di harga yang menurut kita itu murah gitu loh. Digital trading crypto pertama yang melakukan filter berdasarkan trading volume dari ratusan koin secara bersamaan dalam 24 jam dalam seminggu. Moonbot terdiri atas 2 pilihan, automatic setting dan juga custom setting. Maksudnya apa? Jadi misalkan teman-teman itu adalah orang awam. Misalnya, Pak, saya baru tahu nih potensi kripto. Aku nggak ngerti caranya, Pak. Aku mau pakai Moonbot, terima beres bisa nggak? Bisa. Ya. Jadi Moonbot itu sudah ada settingan default. Oke, tinggal dipakai aja. Pak, saya seorang trader, Pak. Saya punya strategi sendiri nih dan sebagainya. Bisa nggak pakai Moonbot, tapi nanti logiknya itu saya modifikasi sendiri? Jawabannya bisa. Anda masuknya ke custom setting. Jadi Moonbot ini mau automatic, mau custom silakan gitu loh. Jadi istilahnya mungkin seperti teman-teman itu beli mobil, ya, mobilnya udah dikasih ke teman-teman, tinggal dipakai aja, tapi teman-teman itu ngerti, mau ganti knalpot, ganti velg, ganti audio, ganti apaan, itu sebagainya, itu silakan, suka-suka teman-teman. Oke, kayak gitu ya. Nah, digunakan di pasar spot, 100% real trading, ini udah no debat, udah nggak bisa diomongin apa-apa. Kenapa? Perusahaan kita satu-satunya di Indonesia under Bapepti, kedua duitnya di rekening masing-masing. Ketiga, udah pasti bukan money game. Lanjut ya. Disclaimer dulu, perdagangan di bidang kripto mengandung resiko yang tinggi. Resiko yang tinggi ini maksudnya gimana, Pak? Fluktuasinya gila-gilaan. Wah, kadang tinggi, kadang rendah, kadang tinggi, kadang rendah, ya, gitu. Pastikan mindset investasi jangka panjang. Jadi kalau teman-teman di sini mindsetnya jangka pendek, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sorry, Anda akan kecewa di Moonbot. Oke? Tidak ada garansi, pastikan pakai uang dingin untuk berinvestasi. Moonbot tidak menjadikan fixed income dalam bentuk apapun, dan pastikan mengerti resikonya. Dan jangan bilang ke saya kayak gini, Pak Ken, jamin 2% sebulan. Kalau Bapak bisa jamin, saya masuk 1 triliun, Pak. Mending gak usah join. Mau tahu-tahu bulan itu 10% kek, nggak boleh jamin, nggak boleh. Namanya dalam dunia financial market tidak ada jaminan. Mending gak usah masuk kalau kayak gitu. Lanjut ya. Nah, ini kurang lebih tampilan yang tadi ya, teman-teman bisa lihat ya. Jadi kita juga ada fitur-fitur yang teman-teman nanti bisa lihat-lihat sendiri, tapi intinya adalah kalau teman-teman mau gabung ya, 5-10 menit setting selesai, tinggal dipakai. Clear ya, teman-teman ya. Lanjut. Nah, ini kurang lebih cara kerja, teman-teman ya. Moonbot itu namanya pedagang gimana sih?
pedagang itu membeli di mahal, jual di murah, atau beli murah, jual mahal? Coba dijawab. Namanya pedagang. Mau untungnya itu beli murah, jual mahal, atau beli mahal, jual murah? Ya pasti beli murah, jual mahal dong. Ya kan? Kalau kebalikannya artinya apa? Donasi. Sumbangan. Beli mahal kok jual murah, istilahnya. Jual gratis malah ya, teman-teman ya. Nah, Moonbot ini beli murah, jual mahal. Nih, B itu buy, beli. S itu sell, jual. Buy, sell, TikTok, buy, sell, buy, sell, buy, sell, buy, sell, buy, sell, gitu loh. Nah, ini semua berjalan autopilot. Jadi buy low, sell high, 100% autopilot. Nah, kurang lebih teman-teman, ya, ini sedikit sharing aja. Meskipun profit itu tidak pasti angkanya, kadang besar, kadang kecil. Nah, ini sharing-sharing dari teman-teman yang udah gabung. Ada yang 9% sebulan, 11%, ada yang 14%. Paken, selama paken gabung dapatnya berapa? Aku mungkin bisa sharing sedikit, teman-teman. Selama aku gabung dari aku dari September ya, kebetulan ya. Teman-teman bisa lihat di sini nih. Ya, overall selama aku pakai Moonbot, aku dapat September itu sempat gede banget ya. Paling rendah aku di bulan Mei 2,5%, tapi overall selama aku join 10 bulan, aku dapat 96,59%. Pasti segini nggak Pak? Nggak bisa, belum tentu. Anda join, Anda bisa jadi lebih besar daripada saya, bisa juga lebih kecil dari saya. Kan kita nggak ada yang tahu market seperti apa, gitu kan? Nah, nanti bisa jadi bulan depan, gede belasan persen Pak. Bulan depan puluhan persen Pak. Bulan depan 1%, 2% Pak. Bisa juga, gitu loh. Nah, cuma overall, saya cuma anggap 2,5% aja sebulan. Saya bilang 2,5% aja sebulan, kayak 12 bulan, itu udah 30% loh bro, aku bilang gitu. Itu udah setara dengan investor-investor dunia. Warren Buffett, ya kan? George Soros, ya, Ray Dalio, ya, apalagi Medallion Fund dan sebagainya. Itu udah investor kelas dunia yang mereka itu 100 orang terkaya di dunia, intinya kayak gitu. Nah, investor dunia itu cuma berapa? 20-30% setahun gitu loh. Artinya apa? Kita realistis, teman-teman. Lanjut ya. Nah, saya nggak akan lama-lama, ini udah mau selesai. Cepet banget ya. Nah, resiko apa? Resikonya ada 3, teman-teman. Ya, resiko dari Moonbot itu 3, simple banget ya. Nah, kita ini kalau orang bilang, "Pak, kalau misalkan kita beli harga turun, kita rugi dong, Pak." Nah, contoh nih, teman-teman bayangin dulu nih. Beli emas 1 kilo, harga emas turun. Anda rugi nggak? Rugi dong, Pak, kalau harganya turun. Ya udah, contoh kedua. Anda beli tanah, harganya 1 miliar. Harga tanahnya kemarin pas Covid turun. Anda rugi nggak? Rugi dong, Pak, harganya turun. Berarti belum dapat nih maknanya. Kalau misalkan Anda berpendapat seperti itu. Kenapa? Anda beli tanah, harganya turun. Ya nggak usah dijual. Ngapain dijual? Tungguin aja sampai harganya naik lagi. Harga tanah kan naik terus kan? Jangka panjangnya kan naik kan? Ya udah, intinya begitu. Anda beli emas, harganya turun. Apakah turun selamanya atau Anda meyakini harga emas akan naik lebih tinggi lagi? Emas kan rata-rata dari dulu sampai sekarang harganya naik terus kan? Artinya apa? Kalau harga lagi turun, slow aja, santai aja. Kalau nggak dijual kan nggak rugi. Mending kalau perlu, harga lagi di bawah, kita serok lagi. Kita beli lagi nih, mumpung lagi murah, lagi diskon nih. Nah, sama teman-teman. Di sini, kita misalkan beli di sini nih, yang saya lingkarin nih. Kita beli di sini, harganya turun. Kalau Anda jual rugi dong. Ngapain? Beli lagi aja di bawah, mumpung lagi murah. Nah, ketika harga naik di atas, baru kita take profit. Nah, kayak gitu, teman. Artinya apa? Ada masa tunggu nih, resiko pertama. Oke? Tapi lebih baik nunggu daripada hilang kan, gitu kan? Yang kedua apa? Anda naruh duit nih, misalkan di Bank BCA, BNI, BRI, dan sebagainya, misalkan kayak gitu. Ya, apakah tidak ada potensi untuk hilang? Ada juga kan kemungkinan itu, meskipun kecil menurut kita. Kebanyakan dari kita kan bilang, wah kecil lah Pak kemungkinannya. Itu kan banknya kredibel Pak. Nomor 1 di Asia, nomor 1 di Indonesia Pak. Oke, gini teman-teman. Di sini, Moonbot itu tidak menggalang dana. Duit kita ditaruh di mana? Duit kita ditaruh di bank untuk kripto, di rekening khusus kripto, terbesar nomor 1 di dunia, bukan di Indonesia. Di dunia nomor 1. Oke? Atau namanya Binance, atau teman-teman bisa pilih toko kripto terbesar nomor 2 di Indonesia dan sudah teregulasi Bapepti. Terserah, bebas. Suka-suka kalian, gitu loh. Nah, tetapi ownernya sama sih. Udah dibeli kemarin toko kripto sama Binance Desember kemarin. Oke, yang ketiga apa resikonya? Nah, memilih koin yang istilahnya koin micin gitu loh. Enggak, kita nggak mau. Kita fokus ke koin-koin yang kategorinya koin-koin besar, 3 besar, 10 besar gitu loh. Oke? Artinya apa? Pak, kalau Moonbot tiba-tiba one day berhenti beroperasi, Pak, duit saya berhenti dong, Pak. Berhenti. Terus, Pak, kalau misalkan Moonbot tiba-tiba berhenti beroperasi, duit saya hilang dong, Pak. Enggak dong, karena duit kita kan di rekening masing-masing gitu loh. Nggak ada urusan sama Moonbot. Gitu, teman-teman. Lanjut ya. Nah, oke. Nah, by the way, ini adalah perusahaan kita, teman-teman, ya. PT Maju untuk Negeri, untuk mensuplai Moonbot, software ya, teman-teman ya. Apakah Moonbot itu ada produk fisiknya? Istilahnya kayak, oh, ada tangannya, Pak, ada kepalanya, ada kaki, ada badan. Enggak kan? Moonbot itu nggak ada bentuk kan, istilahnya gitu kan, software kan. Nah, untuk kita bisa pasarkan secara jaringan, makanya kita berofficial partner dengan PT SIP yang sudah beroperasi semenjak 6 tahun yang lalu, teman-teman.
ya, di mana mereka itu udah punya produk fisik. Maka teman-teman kita official partner nih istilahnya, ya. Nah, teman-teman nggak cuma dapetin Moonbot doang, teman-teman juga akan dapatkan produk fisik. Oke, produk fisiknya apa? Nah, kebetulan kita berkecimpung di dunia estetika. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Nah, ini adalah izin dari SIP, SUPL, APRI sama PSE dari Kominfo ya. PSE untuk Moonbot PT Maju untuk Negeri juga sudah ada. Lanjut. Nah, ini teman-teman, satu hal yang benar-benar wah, gila sih ini parah sih teman-teman ya. Ini perusahaan penasihat berjangka izin dari Bapepti. Nomor 1 nih teman-teman bisa zoom. Set, nomor 1 tuh, 01. Nah, ditandatangani sama siapa? Pak Didit, Kepala Bapepti tanggal 9 Mei, teman-teman. Ya, artinya apa? Kita sudah legal perusahaannya, teman-teman. Anda mau bandingkan, silahkan. Tetapi aku yakin kalau kita membandingkan, kita harus apple to apple. Jangan apel dibandingin sama jeruk, apel dibandingin sama kelapa. Jangan loh istilahnya. Anda mau nyari sesuatu yang legal, bandingkan sama yang legal. Tapi aku bilang kepada teman-teman semua daripada repot-repot, nggak ada bandingannya. Kenapa? Kita satu-satunya di Indonesia yang terregulasi Bapepti untuk saat ini. Nggak tahu nanti 1 tahun 2 tahun ke depan mungkin ada perusahaan lain. Cuma untuk saat ini dalam waktu dekat tidak ada. Kita satu-satunya di Indonesia dan kita pionir ya teman-teman. Oke, lanjut. Nah, by the way, owner kita adalah Pak Michael Tan. Beliau ini adalah CEO Moonbot, anggota APRI di bidang Bapepti sama OJK. Nah, visinya apa? Menjadi perusahaan digital trading cryptocurrency terbesar dan terpercaya di dunia. Oke, lanjut ya. Nah, ini teman-teman ya. Nah, di sini kita ada 3 paket untuk robotnya. Paket basic 2,3, paket advance 11,5, paket pro 23 juta. Oke? Nah, bedanya apa, Pak? Ya. Basic 2,3 juta itu untuk 1 tahun. Oke? Seperti mungkin ini mirip banget seperti franchise Indomaret. Saya suka ngomong, Anda franchise Indomaret, saya sempat pengen ya waktu itu. Indomaret itu franchise 5 tahun sekali, perbaruin 5 tahun, perbaruin 5 tahun, perbaruin. Atau misalkan Anda mau franchise bisnis klinik kecantikan, yaitu renewal per 5 tahun juga gitu. Ratusan juta itu harganya. Kalau Indomaret miliaran waktu itu. Oke, per 5 tahun, per 5 tahun, per 5 tahun. Oke. Nah, di sini Moonbot itu terpecah menjadi 3 kategori. Paket basic itu untuk 1 tahun masa pakai. Bentar nih. Masa pakai selama 1 tahun. Oke. Advance ini 11,5. Berarti kan 5 kali dong. Tetapi dapat ekstra 2 tahun jadi 7 tahun. Oke. Sedangkan paket pro ini untuk seumur hidup, lifetime tuh. Oke, teman-teman ya. Paling murah mana, Pak? Paling murah ya ini pada akhirnya. Kenapa? 23 juta dibagi unlimited kan, istilahnya. Seumur hidup kan, teman-teman ya. Ya udah, intinya seperti itu. Nah, kemudian bedanya apa, Pak? Kalau misalkan Anda bandingkan nomor kiri, tengah, sama kanan, kok makin panjang kanan, Pak? Kenapa? Karena fiturnya paling banyak, teman-teman. Sehingga diharapkan profitnya juga lebih optimal untuk sebelah kanan. Tapi bukan berarti ini nggak bisa make profit ya. Make profit juga kok istilahnya. Cuma memang lebih mantap lagi kalau Anda itu punya budget untuk ambil paket pro. Ya, teman-teman ya. Advance atau pro gitu misalkan. Oke, teman-teman? Ya. Oke, lanjut. Sekali lagi, kita fokusnya bukan jangka pendek, kita fokusnya jangka panjang. Sehingga semakin panjang Anda mengambil paketnya, semakin efektif juga Anda. Ya, tapi nggak apa-apa, silakan. Anda kalau misalnya mau advance dulu, nanti mau di-upgrade, bisa. Selisihnya aja. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Nah, di sini saya mau kasih lihat teman-teman, mungkin bisa dikit lagi. Ini teman-teman. Teman-teman tadi udah lihat ya, dari akun pribadi saya. Bentar deh, aku kasih lihat ini deh. Mana ya tadi ya, slide-nya ya. Teman-teman udah lihat dari akun pribadi saya yang ini nih. Sorry, bukan ini. Nah, teman-teman bisa lihat dari akun pribadi saya, selama 10 bulan saya menggunakan Moonbot, saya udah dapat 96%. Yang dimana realistis banget dong 96% ini, teman-teman. Sorry, bukan ini. Ya, artinya September sampai Juni, saya udah dapat 96% selama 10 bulan. Berarti kurang lebih sebulannya itu 9%. Kurang lebih ya, teman-teman ya. Tapi kita nggak usah muluk. Kita anggap aja paling rendah, 2,5%. Sebulan, 2,5%. Ya. 2,5% kali 12 bulan, berarti 30%. Bener ya? Selama setahun. Oke? Nah, sekarang kita lihat. Di sini saya mau ngasih lihat teman-teman nih. Ada sebuah tabel yang unik sekali untuk teman-teman coba renungkan. Sekarang kita anggap aja sebulan 2%, kali 12 bulan berarti 25%. Anggaplah seperti itu. Oke? Nah, saya akan anjurkan kepada teman-teman semua, terserah mau diikutin atau tidak. Ya, teman-teman ya. Nah, modal $1.000 misalkan seperti itu. Oke? Nah, 25%, 25%, 25%, 25%. Selama 4 tahun, maka duit teman-teman jadi $2.000. Bener ya? Nah, saran saya, tarik modalnya, guys. Tarik aja. 1.000-nya tarik. Nah, 1.000 modalnya udah ditarik, ada resiko lagi nggak? Oh, udah nggak ada, Pak. Kan modalnya udah ditarik, Pak. Udah balik modal, udah BEP hitungannya. Bukan BEP sih, sebenarnya udah profit 100% ya. Hitungannya kayak gitu ya. Nah, artinya apa? Sisa profitnya udah risk free, udah bebas resiko. Bener dong? Logikanya seperti itu dong. Maka, teman-teman, nah, profitnya gulung terus. Modal udah ditarik nih. Gulung terus ya. Kita lihat nih. Kita gulung.
Nah, 4 tahun jadi 2.000, 4 tahun jadi 4.000, 8.000, 16, 32.000, 64.000. Terus selama 52 tahun atau 13 siklus, karena kripto itu siklusnya 4 tahun sekali. Buat anak-anak kripto pasti tahu ya. Selama 13 cycle, duit kalian yang dari $1.000 modal udah ditarik jadi $4 juta. Atau gampangnya dari 15 juta, kalau pengalinya 15.000 ya. $1 15.000. Maka dari $1.000 15 juta. Jadi berapa? 60 miliar. Nah, gitu ya teman-teman ya. Bisa lebih cepat nggak? Bisa lebih cepat. Contohnya, ini kan 25% setahun. Kenyataannya saya udah 90% dalam 10 bulan. Bisa lebih cepat dong, ya kan? Nah, cuman ini saya cuman nggak mau terlalu over ekspektasi aja. Gitu loh. Saya nggak mau terlalu berlebihan gitu. Janji manis. No. Kita pakai realistis aja angkanya. 2% sebulan masih make sense gitu loh. Lanjut ya. Kalau Anda pengen lebih cepat lagi, ya modal Anda gedein dong, istilahnya gitu loh. Ya. Kalau mau lebih gede lagi, ya modalnya gedein lagi dong gitu ya. Sekarang kita bandingin sama ini, teman-teman. Instrumen klasik yang biasa kita pakai kebanyakan orang, ya. Deposito nih istilahnya, ya. Anda masukin 2% setahun, bukan sebulan ya. 2% setahun. $1.000 nggak ditarik modalnya nih, nggak ditarik. Gulung. Dalam periode yang sama jadi $2.720. Gede gak? Wih, gede, Pak. Wih, mantep, Pak, mantep. Oh my God. Ya, teman-teman ngerti ya? Maksudnya, tapi nggak apa-apa. Tetap ada porsinya juga gitu loh. Bukan berarti deposito jelek. No ya. Ingat ya teman-teman ya. Segala sesuatu itu punya porsinya masing-masing. Oke ya teman-teman ya. Lanjut. Nah, obligasi, surat utang negara, SUN ya teman-teman ya. 6% setahun. Dari $1.000 modal nggak ditarik. Gulung. Dengan periode waktu yang sama jadi $16.000. Lumayan ya. Lumayan. Tapi bandingin $16.000 sama $4 juta. Kira-kira teman-teman pilih yang mana? Gitu. Ya teman-teman ya. Sama-sama ini loh, sama-sama instrumen ini sama-sama terregulasi di Indonesia gitu loh. Ya teman-teman ya. Nah, kayak gitu. Oke? Bayangin, dari $1.000 jadi $4 juta. Kayak gitu teman-teman. Bisa lebih cepat, bisa lebih lambat, tapi kita realistis. Angkanya 25% setahun, 2% sebulan kurang lebih. Teman-teman sudah ngelihat tadi profitku berapa. Ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin teman-teman kemarin tuh ada Bu, siapa ya? Aku lupa. 6% sebulan baru join dia. Nah, kayak gitu ya. Nah, artinya 2% sebulan realistis dong. Nah, saran aku buat teman-teman adalah, kan tadi ada 3 paket nih. Basic, Advance, Pro. 1 tahun, 7 tahun, seumur hidup. Kalau memang memungkinkan, sesuai dengan budget teman-teman, tambahin deh. Ambil paket Pro. Setara dengan kurang lebih $1.500. Atau kurang lebih $2.500. Ya. $2.500 ini. Nah, modal teman-teman sekali gitu ya. Udah, kalau nggak mau nambah, nggak apa-apa. Diamin terus sampai $4 juta. Pak, tapi kalau misalkan setelah 50-an tahun, istilahnya saya nggak nikmatin dong, Pak. Kalau saya diberikan umur panjang, ya saya bisa nikmatin, Pak. Tapi kalau misalkan nggak diberi umur panjang, ya gimana nikmatinnya? Teman-teman, coba kita menelusuri kembali. Ya namanya instrumen investasi. Ya, dari zaman dulu nih. Ada orang tua kita beli tanah, gitu ya. Ya nikmatin siapa? Anak cucunya. Ya. Ada kakek nenek kita beli emas sekian banyak, yang nikmatin siapa? Anak cucunya semua. Ya udah, apa bedanya? Ini kan instrumen investasi, teman-teman. Gitu loh. Kita realistis aja. Kita jangan muluk. Kenapa? Kadang-kadang orang terlalu muluk, ya. Mereka berharap, wah, duit saya cepet dan sebagainya. Ujungnya apa? Memang sih investasi itu pakai duit dingin, tapi duit dinginnya juga carinya pakai keringat. Jangan istilahnya kita sembrono, istilahnya gitu loh. Nah, teman-teman ya, kurang lebih seperti itu. Oke, dari $2.500 jadi $4 juta. Nah, bayangin aja. Oke. Nah, mungkin sebagai penutupan di sini saya mau ngasih lihat. Jadi, anggaplah teman-teman itu istilahnya apa ya? Udah cocok nih, karena topik hari ini sebenarnya saya cuma sekilas sih sebenarnya tadi, cuma nggak apa-apa ya teman-teman ya. Nah, anggaplah teman-teman udah pakai Moonbot nih, ya lumayan lah, berapa persen setahun misalkan kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman cocok nih, kenalin deh ke teman dan sebagainya, kasih tahu nih ya, istilahnya kalau misalnya teman-teman makan bakmi enak, weh bro, bakminya enak bro. Nah, tapi apakah Anda dikasih komisi sama si tukang bakmi? Kan enggak gitu. Nah, kalau di Moonbot Anda mendapatkan benefitnya gitu ya. Nah, Anda kasih tahu ke teman, ada dapat benefit lagi. Nah, di sini saya nggak bakal panjang lebar, saya mungkin tambah 4 slide lagi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada paket basic, advance sama pro ya. Nah, di sini teman-teman coba ingat-ingat, di sini ada BV namanya 1,5, 7,5, 15. Basic 1,5, 7,5, 15. Oke, lanjut. Nah, di sini contohnya di sini ada siapa ya? Ada Pak Yoga misalkan. Izin ya, Pak. Izin. Nah, contohnya. Ya, kayak gini ya. Jadi kalau misalnya Pak Yoga ada ajak temennya nih, udah pakai Moonbot nih. Wow, enak ya ternyata pakai Moonbot ya contohnya ya. Pak Yoga nih ngajak temennya. Contoh nih, Pak Yoga paket Pro. Maka Pak Yoga berhak dapetin 20% commission, Pak. Sama seperti mungkin kayak TikTok affiliate kali ya. Atau ya macam affiliate tuh ya istilahnya gitu ya. 20% kalau Bapak Pro. Kalau Pak Yoga Basic, 10% Pak jatahnya, Pak. Gitu ya. Jadi contoh nih, Pak Yoga Pro. Ngajak temennya Pro. Maka
karena Pak Yoga Pro dapatnya berapa? 20%, Pak. 20%. Pengalinya berapa? 15 juta. Gitu loh. Dan maka Pak Yoga dapat 3 juta. Gitu sekali ya. Tapi kalau misalnya Pak Yoga Basic, jatahnya 10%, Pak. Dari 15 juta. Maka Pak Yoga dapat 1,5 juta. Gitu. Nah, selisihnya ini kan baru 10% yang dikasih ini. Selisih 2,5 sama 7,5-nya dikasih ke Advance sama Pro terdekat. Intinya gitu. Udah simpel aja. Ya, by the way teman-teman yang di daerah Jakarta, tanggal 15 ini kita ada acara. Ya, saya nggak bakal jelasin panjang lebar, tapi saya undang teman-teman, nanti hubungin saya atau pengundangnya masing-masing. Pak, Bu, saya pengen ikut ya acara tanggal 15 di Jakarta. Mungkin teman-teman yang di daerah Jabodetabek boleh merapat juga. Ya, teman-teman ya. Nah, sebenarnya harganya tiketnya 100.000, cuman ya, coba deh. Bilang, Pak, saya bisa dapat jatah free nggak untuk istilahnya datang ke sana? Ya, barangkali nanti pengundangnya ada yang baik, istilahnya mau dikasih free untuk ikut acara. Ya, kalau sama saya kasih free. Ya, lanjut ya. Oke. Sekali lagi ini mungkin kita sistemnya juga binari teman-teman ya. Kita dua kaki nih. Misalkan di sini Pak Yoga punya tim kiri sama tim kanan aja gitu loh. Jadi kalau kiri ada yang join basic, kanan ada yang join basic, 1,5 ketemu 1,5 maka Pak Yoga dapat 75.000. Kalau misalkan Pak Yoga di sini, kiri ada yang join pro, kanan ada yang join pro, 15 juta ketemu 15 juta maka Pak Yoga dapat 5%-nya, 750.000. Dan pada akhirnya ternyata si A sama si B, si A di Lampung nih, si B di Papua. Wah, terbentuk tim, dia kenalin teman-temannya. Si B di Papua kenalin teman-temannya. Maka setiap ada omset masuk kiri, omset masuk kanan, maka Pak Yoga dapat 750.000, 750.000, 750.000. Anggap ada 1.000 pairing nih. Pak Yoga dapat 1.000 kali 750.000, 750 juta masuk, Pak. Gitu. Oke. Dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang sedang kita bangun sama-sama. Lanjut. Mungkin ini sekilas aja, ini nggak ada ya teman-teman. Nanti di acara aja ya teman-teman ya. Ini tentang peringkat-peringkat. Ini kita ada word pool juga. Nah, ini yang penting teman-teman. Nah, setiap keuntungan dari teman-teman itu sama seperti Indomaret tadi yang saya bilang. Indomaret sudah ada franchise fee, tetapi dalam setiap ada keuntungan dari perusahaan, dari si Indomaret itu gitu ya, maka akan ada royalty fee, atau gampangnya kayak sharing profit, gampangnya bagi hasil ya teman-teman ya. Moonbot juga sama. Moonbot ini ada bagi hasil, berapa? 80-20. Contoh, di sini ada siapa lagi? Pak Yoga lagi, izin ya Pak. Pak Yoga untung 100, maka $80 itu jatahnya Pak Yoga, $20-nya jatah si Moonbot, Pak. Istilahnya gitu. Dipotong sama si Moonbot. Nah, tapi logikanya gini. Gimana caranya, Pak? Si Moonbot kok bisa motong saldo saya 20%, Pak? Bukannya duitnya di rekening masing-masing, Pak? Bahaya dong kalau Moonbot bisa motong saldo saya, Pak, di rekening. Jawabannya dia nggak bisa, teman-teman. Nah, karena nggak bisa, sistem kita gimana? Kayak prabayar. Kayak isi pulsa prabayar, kayak isi token, isi bensin, isinya di awal kan. Nah, teman-teman isi dikit, setiap kali ada profit, maka dia potong pulsa, teman-teman. Gitu loh. Potong saldo token teman-teman gitu loh. Token listrik, ngerti kan? Kayak pulsa prabayar. Nah, kalau di sini pulsanya namanya apa? Pulsa di sini namanya kredit. Nah, gitu ya teman-teman ya. Setiap kali ada untung, maka kredit itu akan dipotong. Contoh sederhananya mungkin teman-teman bisa lihat akun saya yang di sini, ya. Saya tadi ada profit jam berapa? By the way, ada profit nih jam 19.59.14. Karena teman-teman lihat nih, kredit ada potongan nih. Ini kredit saya. Saya nggak isi banyak-banyak. Ada potongan nih 19.59.14 sebesar ini. Kenapa? Saya ada profit. Maka pulsa saya dipotong. Gitu. Kredit itu seperti pulsa, teman-teman. Setiap ada untung dia potong. Setiap kali nelpon dipotong. Gitu loh. Lanjut ya. Nah, setiap kali teman-teman isi pulsa, ya, anggaplah sebulan nih. Wah, pulsanya udah mau habis. Isi lagi dong. Kalau enggak, istilahnya Moonbot mau gue kerja nih, gitu ya. Nah, itu kayak bensin lah, teman-teman ya. Maka ada biaya admin. Sebesar berapa? $10. 10% minimal $10. Isi 100 yang masuk 90. Gampangnya gitu. Oke? Nah, slide terakhir. Nah, udah mau selesai. Habis ini kita sesi tanya jawab ya, teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nanti pada akhirnya ini akan dibagi-bagikan. Jadi $10 itu akan dibagi-bagikan kepada member yang aktif, ya. Nah, tadi juga yang 80-20 sebenarnya 80% buat pengguna, 10% yang diambil sama Moonbot, 10% lagi dibagi-bagiin sebenarnya, ya. Kemana? Kepada pengundang, kepada tim kerja, sama satu lagi ini word pool, ya. Kurang lebih gitu, teman-teman. Udah sih begitu aja tentang materi hari ini, teman-teman. Nanti teman-teman yang di daerah Jabodetabek, silakan datang ya ke acara tanggal 15. Kita ada acara, teman-teman ya. Itu acara yang bakal istilahnya teman-teman itu bakal dapat info yang cukup banyak teman-teman, karena sekilas aja ini teman-teman kita nggak mungkin panjang-panjang banget, kalau enggak teman-teman bosen. Ya, tapi mungkin nanti dari teman-teman itu ada yang istilahnya udah gabung, pengen minta dijelasin, Pak Ken, saya udah gabung nih, pengen tolong jelasin sedetail-detailnya. Boleh, nanti kita bedah ya sama-sama ya teman-teman ya, sama teman-teman lain kita ngumpul, kita bahas ya. Mungkin teman-teman ada yang di daerah pulau-pulau lain, yuk kita zoom sama-sama, tapi udah gabung dulu gitu ya teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Mungkin ada yang mau nanya, saya kasih waktu mungkin kurang lebih kalau misalkan nggak ada yang nanya 5 menit, enggak kelamaan 2-3 menit sebelum saya akhiri.
Wah, ini Zoom cepet banget ya, Pak. Simple ya, Pak, jelasinnya ya. Ya make it simple aja, nggak usah ribet-ribet. Orang sistem autopilot begini ngapain kita pusingin juga. Presentasi juga apa adanya aja. Gitu. Lanjut ya, teman-teman ya. Kalau misalkan ada yang mau nanya, silakan. Saya minum bentar ya, guys. Oke, teman-teman. Gimana? Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Kalau nggak ada, 1 menit lagi saya off. Cepet banget ya. Sangat cepat. Ayo, silakan. Kalau ada yang mau nanya. Sambil saya buka profit. Mau open mic juga nggak apa-apa kalau ada yang mau. Kalau tidak ada, nanti hubungin pengundang masing-masing ya, teman-teman ya. Saya akses dulu bentar. Oh ya, by the way ya, teman-teman ya, di sini kita fokus ke koin-koin besar ya. Kita nggak mau main koin micin. Dipermudah dengan apa? Ini ada fitur coin grouping namanya. Coin grouping ini membantu teman-teman itu memilih koin yang kategorinya koin-koin besar, 3 besar, 10 besar, 20 besar. Ya, cara kerja Moonbot gimana? Cara kerja Moonbot begini, teman-teman. Ya, bentar aku refresh dulu. Kamu bisa lihat di sini, ya. Nih, cara kerja Moonbot gini. Turun beli, naik jual, naik jual, naik jual. Turun beli, naik jual. Turun beli, naik jual. Jadi kayak TikTok buy sell seperti ini, teman-teman. Eksekusi realnya seperti apa, Pak? Eksekusi realnya seperti ini nih, teman-teman bisa lihat. Eksekusi realnya seperti nah, ini teman-teman ya. Kita coba lihat nih, teman-teman. Nah, cara kerja Moonbot seperti ini nih. Turun beli, naik jual, turun beli, naik jual. Buy sell. Ini udah pasti real punya. Kenapa? Karena ini Binance itu kayak rekening kita gitu loh. Nah, Pak, kenapa bisa disambungkan, Pak, antara Moonbot sama rekening kita, Pak? Ya karena memang Binance atau toko kripto itu memang sudah siap lubang colokannya, gampangnya gitu, teman-teman. Ya, udah ada gampangnya udah ada lubang colokannya. Maksudnya gimana, Pak, lubang colokan tuh? Kamu bisa lihat ya di sini bentar. Aku share screen aja. Aku share screen, kamu bisa lihat di sini. Aku sambil buka akunku yang satu ini ya, aku buka ini nih. Bisa lihat nih, ini ada teknologi yang namanya API binding. Jadi aku paling enak, aku kalau cerita ke teman saya yang kebetulan orang IT, ya orang komputer nih, kedua dia emang main kripto gitu ya, dia udah familiar sama Binance sama toko kripto. Wah itu enak banget, bro. Gue punya satu project. Bagus bro, satu-satunya di Indonesia yang under Bapepti perusahaannya. Oke, kedua kita transaksinya duitnya di rekening masing-masing pakai Binance atau toko kripto. Oke siap Ken. Terus apa lagi bro? Kok dia bisa trading bro? Oh iya kita pakai teknologi API binding bro. Jadi sistem colok kabel. Ya Ken udah ngerti lah. Kan gua anak komputer API ngerti lah bro. Bisa kayak gitu. Mainnya di mana bro? Main di spot market bro, di kripto. Oh siap Ken, gua ngerti. Yuk gue join langsung. Nah gitu loh. Simpel gitu loh. Kalau ke anak kripto itu paling enak. Kecuali ada orang yang misalnya kayak soto ya, dia baru ngelihat, wih robot trading. Padahal dia belum pelajari gitu loh. Dia belum pelajari sama sekali gitu loh. Sistemnya API binding. API binding itu kayak gimana sih Pak? Gampangnya gini. Jadi teman-teman punya rekening nih ya, Binance, toko kripto atau apa gitu ya. Nah, punya lubang colokan nih, punya lubang colokan. Nah, kebetulan Moonbot itu punya colokannya nih, dicolok pop, maka saldo saya muncul di sini teman-teman. Oh, saldo pakaian segini. Oh, profit pakaian hari ini segini ya. Kelihatan nih semua profitnya pakaian ya, istilahnya gitu loh. Nah, itu semua bisa kelihatan teman-teman. Ini kelihatan nggak sih screen saya? Kelihatan ya? Oke, sip. Nah, terus teman-teman bisa lihat di sini juga, di Binance ini punya fitur ini, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa bikin robot trading sendiri, bisa sambung ini, manajemen API, gitu ya, tinggal diklik. Scroll ke bawah nih, scroll ke bawah, ubah batasan. Nah, Pak, Moonbot setelah disambungin bisa ditarik dong dananya. Nggak bisa, teman-teman. Kenapa? Karena API bindingnya pas nyolokin, kita ngasih tahu, Moonbot, kamu cuma boleh baca saldo saya berapa ya? Moonbot, kamu cuma boleh berdagang aja ya, kamu nggak boleh narik duit saya loh. Intinya gitu. Clear ya? Oke, 1 menit lagi. Kalau tidak ada yang nanya, langsung saya akhiri. Udah 19.20. 20.20. Ada yang mau nanya, teman-teman? Tidak ada? Kalau nggak ada, cukup sudah. Simple ya. Oke, teman-teman. Silakan hubungi pengundang masing-masing ya, teman-teman ya. Mohon izin, saya Ken. Mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Salam sukses untuk kita semua. Bye-bye.